Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa pagi hari ini sama-sama melaksanakan seminar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasikan makalah PKM yang berjudul Pendampingan Produk Mix sebagai Strategi Menghasilkan Benih Ciplukan pada usaha tani sawi KSM sistem seri di Kecamatan Lingsar dengan tim pelaksana saya sendiri Tajidan dan Bapak Arifin Saidu, Bapak Laluwire Sabta Karyadi dan Bapak Supermin dari kelompok bidang ilmu penyuluh pertanian program Magister Sumber Daya Lahan Kering Pasca Sarjana Universitas Mataram. Kegiatan PKM ini didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa buah ciplukan berkhasiat sebagai sumber vitamin dan energi serta berkhasiat bagi kesehatan. Namun dalam realitasnya tanaman ciplukan semakin langka karena dianggap sebagai tanaman liar dan gulma sehingga oleh para petani tanaman ciplukan ini banyak dicabut untuk mencegah persaingan dengan tanaman lainnya. Jumlah petani yang membudidayakan tanaman ciplukan boleh dikatakan hampir tidak ada kecuali di beberapa daerah. Nah, khusus untuk di Lombok ini belum dibudidayakan secara komersial. Kalaupun ada petani yang berminat untuk membudidayakan masih terdapat kesulitan yaitu sulit mendapatkan benih yang unggul serta perlu ada suatu strategi agar petani dapat memperoleh benih tanaman ciplukan. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan diversifikasi dengan tanaman yang sudah umum ada, yaitu tanaman sawi kaisim yang dapat dibudidayakan dengan sistem tanam seri. Ya. Nah, untuk membudidayakannya ini diperlukan ada satu teknologi budidaya untuk dapat menghasilkan tanaman sawi kaisim dan benih ciplukan. Tujuannya adalah agar kelompok sasaran dapat memahami teknologi budidaya tanaman sawi kaisim dan ciplukan dan mengetahui manfaat ekonomi sistem tanaman seri usaha tani sawi kaisim serta agar kelompok sasaran memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi budidaya sistem tanam seri sebagai strategi menghasilkan buah dan benih ciplukan. Metode yang digunakan adalah pada saat persiapan menggunakan metode partisipatif, yaitu melaksanakan observasi langsung ke lokasi budidaya tanaman sawi kaisim, serta berdiskusi dengan para petani calon kelompok sasaran, serta melakukan negosiasi untuk memperoleh sharing dalam pembiayaan, serta menentukan kesepakatan jadwal pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendampingan ya, dengan menerapkan metode pendidikan orang dewasa, serta dilengkapi dengan penggunaan dempot. Pada saat pelaksanaan dilakukan monitoring dan pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi. Hasil persiapan menunjukkan bahwa petani kelompok sasaran ini bersedia untuk bekerja sama dengan tim pelaksana baik dalam menentukan sharing pembiayaan maupun dalam menentukan lokasi dan tempat kegiatan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dalam pendampingan ini telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan dan pada saat evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut. Pada saat evaluasi awal menunjukkan bahwa pengetahuan kelompok sasaran tentang benih mencapai 33,3%, produk dan pupuk dan pemupukan 61,9%, sistem tanam seri 28,5%, serta produk mix 9,5%. Pada saat akhir kegiatan menunjukkan bahwa
Pengetahuan tentang benih meningkat menjadi 80,9%, pengetahuan pupuk dan pemupukan meningkat menjadi 83,3%, serta pengetahuan tentang sistem tanam seri meningkat menjadi 30,6%, serta pengetahuan tentang produk mix meningkat menjadi 80,9%. Setelah dilakukan analisis perbandingan menunjukkan bahwa dari variabel yang diukur dalam evaluasi ini menjawab produk mix adalah merupakan peningkatan yang terbanyak diikuti oleh benih, kemudian pupuk dan pemupukan dan sistem tanam seri. Nah, peningkatan pengetahuan sistem tanam seri ini relatif sangat kecil ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tanaman seri ini belum dipahami benar oleh para petani. Ya. Oleh karena itu dilakukan adalah tindakan lebih lanjut yaitu melaksanakan pendampingan dengan menerapkan sistem demplot. Dari hasil percobaan pada lahan menunjukkan bahwa penggunaan polybag pada usaha budidaya tanaman ciplokan tidak sebaik kalau dilakukan penanaman langsung pada tanah. Ya. Ini menunjukkan bahwa perlu diupayakan untuk meningkatkan produksi buah ciplokan itu dengan melakukan tanaman langsung tanpa menggunakan polybag. Simpulannya adalah pengetahuan petani sawi Kaisim selaku peserta kelompok sasaran meningkat dari 61,9% menjadi 83,3%. Peserta yang hadir dalam kegiatan PKM di antara 30,16% mengetahui manfaat ekonomi dan teknologi budidaya sistem seri pada sistem tanam seri sawi Kaisim. Buah dan benih ciplokan dapat diperoleh dari hasil budidaya tanaman sawi Kaisim sistem tanam seri. Sarannya adalah kegiatan pendampingan perlu dilanjutkan dengan metode demplot. Kelompok sasaran diharapkan menerapkan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko harga, risiko biaya, dan risiko pendapatan. Pertumbuhan tanaman ciplokan lebih baik ditanam langsung di tanah yang subur daripada ditanam menggunakan polybag. Demikian presentasi ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas dapat kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Sekian bila itu betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.